Nah, oke, teman-teman, dan saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, saya di sini akan membahas mengenai line up timnas Indonesia ya di era pelatih Patrick Kluivert ini. Kalau dilihat memang sebenarnya ya di lini belakang dan juga depan ini terkhusus ya, memang akan ada perubahan. Apalagi juga ya ada beberapa pemain yang memang ini dipastikan absen ya. Bahkan pemain tersebut pemain penting di lini depan dan juga belakang. Oke, sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut ya mengenai pembahasan prediksi line up versus Australia terlebih dahulu. Ya, ini laga perdana bagi Coach Patrick ya. Bagaimana ini akan dimaksimalkan sebenarnya? Kalau tidak, jelas ya. Indonesia untuk mengunci setidaknya di bulan Maret ini 4 poin akan sangat sulit. Karena memang targetnya itu 4 poin ya. Satu kali imbang, satu kali menang. Imbangnya itu melawan Australia dan juga menangnya saat melawan Bahrain di GBK. Nah, ini kita akan coba ya bongkar ya bagaimana taktik ya dari Coach Patrick. Yang pertama jelas ya untuk di posisi kiper ya Martin Paes ya di saat ini ya jelas posisinya tak bakal tergantikan. Apalagi dirinya juga sudah mendapatkan message ya pesan kepada Patrick Kluivert juga ya bahwa harus berhati-hati dalam melakoni laga karena MLS juga akan dimulai lagi dan saya lihat bahwa Martin Paes sudah bergabung bersama klub ya. Artinya Martin Paes harus hati-hati daripada nanti cedera bersama timnas Indonesia. Lebih baik dirinya harus hati-hati bersama FC Dallas. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini adalah sosok sentral. Digadang-gadang akan upload ya. Jelas pemain ini ya akan sangat penting ya. Ini Rizky Ridho. Duetnya bersama Jay Ijaz ya. Ini menurut saya tak tergantikan ya. Bahkan dua pemain ini sangat bagus sekali ya. Karena memang dari sisi apapun ya, Jaides adalah pemain yang selalu memiliki kontribusi dari segi pengalaman, sedangkan Rido ya pemain muda ya yang juga memiliki pengalaman di Liga 1 dan pengalaman bersama timnas juga sangat baik ya. Rizky Rido diharapkan juga bisa menjadi penerus Jaides dan dua back sejajar seperti ini akan lebih melegakan ya bagi Coach Patrick untuk memasang dua pemain ini. Oke, kemudian di sisi kiri jelas ya pemain yang menurut saya jangan sampai diganti dan saya sangat yakin juga Coach Patrick ya dan juga asistennya Alex Pastor ya ini akan menurunkan sosok Kelvin Verdong karena memang kalau dilihat ya Verdong ini pola permainannya itu sering sekali ya dalam membuild up serangan itu bagus sekali jadi kalau dilihat dari sini saja kemampuan ya ability dari sosok Verdong ini sangat bagus bagus sekali dan jelas ya untuk di sisi kanan kita melihatnya seperti ini Kevin Dix ya dipasang di sisi kanan karena dia adalah tipe pemain yang selalu membantu penyerangan antara Venom dan juga Dix memiliki kesamaan ya bagaimana build up serangannya itu bagus jadi ini akan menjadi duet yang sangat luar biasa ya di sisi kanan dan juga sisi kiri kemudian banyak yang bertanya bang kenapa di sini tidak dimasukkan Mesilders ini sebagai informasi ya bahwa Mesilders ya dipastikan juga sulit untuk bergabung bersama timnas Indonesia untuk di bulan Maret ya karena memang hari ini ya bahkan kalau kalian mengikuti berita kemarin ya saya melihat di akun resmi Twente Insight ya dan juga beberapa media Belanda mengatakan bahwa Messi Hilger harus cedera lama bahkan yang digadang-gadang akan selesai ya cederanya ini selesai di awal Maret sepertinya juga ini dokter timnya sudah mengabarkan bahwa sepertinya akan lebih lama lagi artinya ini kalau dilihat dari sini saja ya sosok Messilgar itu akan absen ya saat melawan Australia. Oke, kemudian selanjutnya ya untuk di lini tengah. Nah, untuk lini tengah ini menurut saya ya sosok Hapner dan juga sudah kembali ya dari cederanya ya gagal rotak ringan ya kemarin saat menghadapi ini Sheffield United ya. Tapi kalau dilihat bahwa
Hubner ya di posisi gelandang bertahan ini sangat dibutuhkan. Kemampuannya juga sangat baik ya dalam membaca bola dan juga memberikan ruang kepada para pemain-pemain depan. Ini sangat baik sekali. Tak terlepas dirinya adalah seorang bek tengah ya, tapi di gelandang bertahan menurut saya juga sangat luar biasa bagus. Nah, kemudian di sini ada Ivar Yenel. Nah, ini filosofinya jelas ya, total football ya, karena kalau dilihat ya, Coach Patrick dan juga Alex Pastor ini akan memanfaatkan beberapa pemain yang memiliki filosofi sepak bola Belanda jelas ya. Ivar ya menurut saya juga tak tergantikan di posisinya. Nah, di sini ada Haye. Ya, Tom Haye ini penampilan sangat luar biasa. Dirinya juga defensifnya sangat bagus, kemudian juga ofensifnya juga sangat luar biasa. Antara Ivar dan juga Haye ini bisa saling tukar loh. Dan ini bagusnya ya. Dan kemudian ya ini pemain yang menurut saya saat ini ya bersama klub mulai dipercaya lagi ya, misalnya Eliano Reinders. Saya tidak perlu membedakan era STY, era Patrick dan sebagainya karena menurut saya pemain itu semuanya sama ya. Tapi ini hanyalah masalah waktu saja. Dan Eliano menurut saya akan memiliki kesempatan ketika memang akan debut ya, dalam hal ini melawan Australia nanti karena memang dirinya tampil sangat luar biasa bersama PSI Zoli. Terbukti ya dari 4 laga terakhir ya dirinya selalu menjadi starter bersama PSI Zoli. Artinya dirinya juga memiliki kesempatan besar untuk bisa bersaing nantinya ya di timnas Indonesia terkhusus di wing kiri ya. Karena menurut saya Vernon dan juga Eliano ini akan bersinergi sangat bagus. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini jelas ya, seorang target man ini sebenarnya bisa diletakkan strike. Tapi karena saya melihatnya ya ini semoga saja ini segera selesai ya, yakni oleh Romeni, agar seorang target man ini ya bisa dipakai atau dimiliki oleh Romeni karena ini secara kualitas ya levelnya jelas lebih tinggi dibanding strike ya. Dia sudah beberapa kali mencicipi Eredivisie ya, berlaga bersama FC Utrecht, dan di musim lalu dia menurut saya menampilkan ya permainan yang taktis sekali, dan ini membuat ya sosok Patrick Kluivert ini percaya dengan oleh Romani. Tapi ya ini ada tapinya, PSSI harus segera mempercepat karena apa ya, oleh Romani ini jika tidak dipercepat jelas ya ini akan membuat bagaimana kondisi dan juga situasi timnas itu akan berubah ya. Jadi harapannya sosok oleh Romani ini akan segera dikejar ya, karena hingga saat ini ya bahkan saya sudah membaca artikel terbaru bahwa oleh Romani ini untuk berkasnya belum sampai di DPR. Jadi kita akan melihat sebenarnya ini sampai mana. Jadi bagaimana suplai bola dari strike ini kemudian Haye dan juga Eliano diharapkan mampu diselesaikan dengan baik oleh Romani. Nah itu saja Lavan mengenai line up timnas Indonesia ya versus Australia. Menurut saya strategi 4-3-3 dengan menerapkan filosofi total football ya bisa saja menjadi 3-4-3 ataupun 3-3-4 juga bisa ya. Kita akan melihat bagaimana taktik nantinya karena saya sangat yakin ofensif atau strategi menyerang itu akan dibangun lebih awal oleh coach Patrick Kluivert. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan strategi ataupun formasi timnas Indonesia saat melawan Australia sepertinya? Apakah kalian yakin kita bisa menahan imbang atau bahkan bisa menangkan laga? Silakan kalian tulis di kolom komentar.